Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Hadirin jamaah Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Ihsan ini untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim. Dan hari ini sudah mendekati Idul Qurban, kurang sekitar 2 hari lagi kita sudah memasuki tanggal 10 Dzulhijjah. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan Idul Qurban ini. Pertama-tama adalah terkait dengan waktu. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, uswah kita semuanya, teladan kita, Nabi yang kita ikuti seluruh perilakunya dalam ibadah, dalam keyakinan, termasuk juga dalam persoalan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita disunahkan untuk ittiba' Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita mulai ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari-hari ini kita sudah bersiap karena sudah sejak tanggal 1 Dzulhijjah kita yang sudah berniat kurban untuk menyembelih kurban disunahkan untuk tidak memotong rambut kita, baik rambut yang atas maupun rambut yang di bawah jenggot ini. Termasuk juga untuk tidak memotong kuku. Kuku bukan kukunya hewannya, tetapi kukunya orang yang hendak berkorban, termasuk keluarganya. Karena ketika kita berkorban satu kambing misalnya, kita niatkan untuk satu rumah, satu ahli, satu keluarga, maka semuanya terkena aturan itu, kesunahan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku pada tanggal 1 sampai hewannya disembelih. Ya, tanggal 1 Dzulhijjah, jadi mulai sore hari masuk waktu maghrib 1 Dzulhijjah sampai nanti hewan kita disembelih. Di Al-Ihsan kira-kira nyembelihnya kapan? Oh, Senin ya. Berarti tanggal berapa Pak Dayat? Ya, Dzulhijjahnya tanggal 17 ya. Dzulhijjahnya tanggal berapa? Tanggal 10 kan itu. Berarti 10-nya hari Senin itu ya. Bukan hari Tasyrik ya. Nah, ini terkait dengan persoalan tanggal. Jadi kalau kita di sebelahnya tanggal 10, maka kita baru boleh memotong kuku, memotong rambut setelah disembelih hewannya. Kalau disembelih pagi berarti siangnya sudah boleh potong. Tapi kalau misalnya disembelihnya hari Tasyrik yang ketiga bisa jadi, maka kita diperbolehkan memotong kuku adalah setelah hewan kita disembelih, yaitu pada saat tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, termasuk yang lewat rendangmu ya Bapak sekalian ya, yang sudah korban lewat rendangmu, kan kita tidak tahu hewan kita disembelih pada hari pertama atau tanggal 11 atau tanggal 13. Nah, maka amannya gitu kan, amannya untuk mengimplementasikan atau mengamalkan hadis yang terkait larangan memotong rambut dan kuku itu, ya kita tunggu sampai hari terakhir Tasyrik itu. Saya sudah panjang-panjang kukunya ini, sudah nggak betah, sudah mengenai jari-jari yang lain kalau bersenggolan itu.
Nah, berkaitan dengan tanggal ini, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kebetulan tahun ini, gitu ya, di Arab Saudi kemarin diputuskan bahwa Arafah terjadi pada hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 15. Berarti Idnya bertepatan dengan hari Ahad, tanggal 16 Juni. Ini untuk Arab, ya, Arab Saudi. Nah, Muhammadiyah ini berdasarkan hisab. Ya, kenapa kok beda nih? Berdasarkan hisabnya, yaitu pada hari Kamis Wage kemarin, tanggal 29 Dzulqa'dah 1445, bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2024, itu saat matahari tenggelam belum terjadi ijtima, jadi belum terjadi konjungsi. Terjadinya konjungsi sudah pukul 19.39, jadi sudah lewat maghribnya. Maka dalam ketentuan Muhammadiyah, ketentuannya wujudul hilal itu ijtima harus terjadi sebelum matahari tenggelam. Nah, ini ijtimanya itu terjadi pada pukul 19.39 menit, jam pukul 19.39 menit 58 detik. Jadi bahkan sudah masuk waktu Isya. Nah, ini berarti apa? Ketika matahari tenggelam, hilal belum wujud, apalagi 2 derajat, wujud saja belum. Maka dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Muhammadiyah, ini hilal belum wujud. Ya, hilal belum wujud. Konsekuensinya apa? Ketika belum wujud, maka 1 Dzulhijjah itu adalah besoknya. 1 Dzulhijjah adalah besoknya, sehingga bulan Dzulqa'dah itu digenapkan menjadi 30 hari. Nah, itu ya. Jadi digenapkan 30 hari. Dan di wilayah Indonesia itu secara umum ya, jadi barat Papua sampai barat itu memang belum wujud hilal. Belum wujud. Maka 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Sabtu leginya. Jadi Jumatnya itu masih Dzulqa'dah tanggal 30, kemudian Dzulhijjahnya jatuh pada hari Sabtu legi tanggal 8 Juni 2024. Nah, sekarang kalau dihitung dari tanggal Sabtu sampai tanggal 9 berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya kan? Sabtu masih tanggal 8, Ahad baru tanggal 9. 10-nya adalah hari Senin. Itu kalau kita menggunakan hisab yang telah dipakai oleh Muhammadiyah untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah. Jadi hari Arafahnya itu jatuh pada, atau 9 Dzulhijjahnya itu jatuh pada hari Ahad Wage tanggal 16 Juni 2024. Sedangkan Idul Adhanya atau 10 Dzulhijjahnya akan jatuh pada hari Senin Kliwon 17 Juni 2024. Nah, ini terjadi perbedaan. Insya Allah di Indonesia pemerintah, kemudian dari NU insya Allah sama, karena digenapkan, biasanya kalau digenapkan ketinggian sudah sampai 6 derajat ya. Insya Allah pemerintah sama ya, yaitu hari Senin. Nah, kita akan berbeda tadi dengan Saudi Arab atau Arab Saudi yang kemarin sudah ditetapkan Idul Adhanya atau Arafahnya orang wukuf pada hari Sabtunya, sehingga Ahad itu mereka sudah berlebaran. Nah, ini terjadi perbedaan waktu. Nah, ini sebenarnya Bapak sekalian, ini bisa diantisipasi kalau kemudian Muhammadiyah itu telah menetapkan kalender global.
kalender hijriah global internasional. Cuma kan belum ada kesepakatan ini, mau ditetapkan di mana titiknya. Titiknya. Jadi sebelum itu ditetapkan, maka masih menggunakan belum kalender global. Berarti kita masih menggunakan wujudul hilalnya. Meskipun sudah disepakati kemarin di Pekalongan, ya di hotel apa ini, Monas Tarjah kemarin, di hotel Howat ya, Howat Johnson itu Muhammadiyah akan menggunakan kalender hijriah global. Jadi sehingga tidak akan terjadi lagi, gitu kan? Satu hari ada 2 tanggal, tapi itu ya mungkin masih proses yang kesepakatan dengan negara yang lain, dan titik mana yang akan dijadikan sebagai titik untuk permulaan dan akhir dari hari itu. Sehingga kalau disepakati insya Allah akan bisa ada kebersamaan satu dunia. Nah, besok ini Bapak sekalian, tadi kalau kita maghrib itu belum ijtima, belum terjadi konjungsi, maka Muhammadiyah menetapkan digenapkan menjadi 30 hari bulan Dzulqa'dahnya. Nah, otomatis akan berbeda dengan Saudi. Yang Saudi itu ketika sana tenggelamnya matahari lebih lama, selisihnya sekitar 4 jam, mungkin sudah ketiganya sudah 1 derajat atau lebih, gitu ya. Nah, bisa jadi di sana kalau menggunakan kriteria wujud hilal sudah wujud, tapi saya belum tahu kalau bisa dilihat apa tidak kemarin. Ada yang sudah lihat videonya belum? Berhasil diruqyah apa tidak di Saudi kemarin? Lagi, tanggal 1 itu sudah ada yang berhasil meruqyah belum di Saudi? Ada videonya enggak? Mestinya sudah canggih seperti ini bisa di video kalau memang bisa di ruqyah. Nah, maka Bapak sekalian, berkaitan dengan hal ini kita tetap berpegang kepada keputusan tarjih. Nah, jadi itu bukan pemikiran satu orang, tapi pemikiran tim ya. Ulama-ulama tarjih yang ahli falak telah bersepakat untuk itu, menetapkan itu. Karena apa? Di wilayah Indonesia begitu luas. Dan hadis Nabi memang menjelaskan bahwa Arafah itu ya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Persoalannya 9 Dzulhijjahnya di sana dengan di sini ada perbedaan kan begitu. Nah, maka menjadi masalah kemudian seandainya kita harus berpuasa hari Sabtu. Saya ilustrasikan. Wukuf itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau di sana tadi hari Sabtu. Wukuf itu pukul 12. Ya Pak ya? 12 ya, masuk waktu zuhur kan, wukuf itu. Kalau sebelumnya kan belum wukufnya. Ya wukufnya itu ya zuhurnya itu. Zuhur sampai nanti maghrib. Nah, orang-orang Papua ini yang di Indonesia Timur sana, ini untuk jamnya sampai sana melewati maghrib, ya Pak ya, melewati wukuf itu, wukuf jam 12 sana, orang Indonesia Timur sudah masuk waktu maghrib, ya kan? Selisihnya 4 jam lebih kalau dari Indonesia Timur, hampir 6 jam. Maka sana mau baru mulai wukuf, orang Indonesia Timur sana itu sudah masuk waktu maghrib dan tenggelam. Nah, otomatis kalau mereka berpuasa berarti juga nggak bersamaan dengan wukuf juga kan? Artinya orang sana belum wukuf, sana sudah puasa duluan. Nah, inilah persoalan-persoalan yang memang dihadapi berkaitan dengan persoalan kalender yang dikaitkan dengan ibadah. Jadi kalau seandainya orang sana puasa duluan, sana belum wukuf, karena wukufnya kan jam 12 siang. Sini mungkin kalau sana jam 12, sini jam berapa? Jam 4 sore lah gitu ya kira-kira. Jam 4 sore ke timur sudah lebih pagi lagi. Lebih awal masuk waktunya. Nah, ini problemnya. Nah, karena itu Bapak sekalian, kita tetap memegangi keputusan tarjih Muhammadiyah itu, ya, sehingga pelaksanaan sholat idnya itu hari Senin dan puasa Arafahnya tanggal 9, yaitu
pada hari Ahad, karena pertimbangan kita itu Indonesia sangat luas sekali, tidak mungkin bahkan sampai Aceh. Jadi puasanya Arafah tanggal 9 itu adalah hari Ahad tanggal 16 Juni. Nah, Pak, bagaimana kalau ada orang yang berpendapat berbeda? Bahkan kalau dia tokoh Muhammadiyah misalnya. Nah, dalam etika bermuhammadiyah, orang boleh berbeda. Tetapi ketika bertentangan dengan keputusan tarjih, ya, itu silakan dia mengamalkan sendiri, tetapi tidak mengajak-ngajak yang lain. Apalagi kemudian amal usaha Muhammadiyah ditarik-tarik supaya mengikuti pendapat dia yang berbeda itu. Nah, ini etikanya. Ya. Dari banyak hal keputusan-keputusan tarjih bisa jadi ada warganya yang tidak setuju, tidak sependapat. Maka ketika yang demikian ini etikanya berorganisasi, maka AUM tetap melaksanakan seperti keputusan tarjih, keputusan persyarikatan. Nah, persoalan individu yang berbeda pendapat, silahkan dia mengamalkan sesuai dengan keyakinannya, tetapi tidak membawa AUM-nya, tidak membawa amal usaha Muhammadiyah, ya, termasuk masjid ataupun sholat idnya besok harus dirubah. Tidak. Silahkan dia mengamalkan, cari mana yang sholat idnya saat itu adalah bersamaan dengan yang dia yakini. Ini dalam etika berorganisasi di Muhammadiyah, karena sudah menjadi keputusan hukum, ya, keputusan tarjih. Ini banyak hal ya, termasuk nanti persoalan misalnya hukum merokok ataupun pencatatan nikah itu wajib misalnya di Muhammadiyah, atau saya tidak wajib, ya silahkan kamu sendiri tidak wajib, gitu kan. Tetapi tidak mengajak-ngajak warga yang lain atau warga Muhammadiyah yang lain, bahkan kemudian AUM-nya untuk melaksanakan seperti yang dia pahami. Pak, sini bisa dipahami Pak ya. Jadi saya harap Masjid Al-Ihsan juga tetap berpegang terhadap keputusan tarjih, termasuk terkait dengan penarian dana BSI. Penarian dana persyarikatan di BSI, Bank Syariah Indonesia, itu sudah menjadi kesepakatan pimpinan pusat Muhammadiyah dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya yakin cukup matang, ya, tidak hanya pertimbangan emosional. Maka AUM harus menaati aturan persyarikatan itu. Termasuk bisa jadi kalau masjidnya punya dana di sana, segera dipindahkan untuk mengikuti, mengamankan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, termasuk yang mungkin yang punya dana pribadi ya sekaligus dipindahkan, gitu kan? Karena itu adalah sudah keputusan persyarikatan. Kalau tidak dilaksanakan keputusan persyarikatan, maka tidak ada marwahnya lagi persyarikatan itu. Ya, bisa jadi organisasinya ada, tapi sudah keropos di dalamnya, tidak ada ikatan sama sekali. Nah, ini termasuk tadi saya kaitkan juga dengan kebijakan-kebijakan persyarikatan yang lain, termasuk untuk sholat fardunya, ya, pakai kunut subuh apa tidak, bagaimana kebijakan persyarikatan itu yang kita ikuti. Ada keputusan tarjihnya, gitu ya, ada keputusan tarjihnya, termasuk Bapak Ibu sekalian, cara zikir ba'da sholat, ya, al-adhkar ba'da sholat sudah ada panduan di persyarikatan. Maka itu yang kita terapkan. Karena apa? Hasil putusan persyarikatan itu juga sudah mempertimbangkan landasan-landasan syar'inya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan juga pertimbangan-pertimbangan sosiologis. Ya. Kalau persoalan sosial ya ada pertimbangan sosiologis, termasuk kaitannya dengan pencatatan nikah itu Muhammadiyah telah menyatakan bahwa pernikahan itu wajib dicatatkan, wajib. Tapi tidak bicara hukum nikah siri itu boleh apa tidak, itu sudah tuntas pembahasannya, ya. Tapi pencatatannya itu hukumnya wajib.
Mengapa? Karena ketika suatu pernikahan tidak dicatatkan, itu madharatnya besar. Namanya laki-laki itu Bu ya, laki-laki itu kan yomrono Pak Dayat ya, kayak kucing lah kan gitu ya. Lah ini bahayanya, di sini mengaku bujang, sana mengaku bujang, terus tidak bertanggung jawab, istri ditinggal saja. Wah itu laki-laki menjadi tidak bertanggung jawab. Tetapi dengan dicatatkannya suatu perkawinan, maka seorang laki-laki tidak bisa lepas begitu saja. Dia bisa dituntut oleh istri dan anaknya tentang nafkahnya dan sebagainya, baik nafkah lahir maupun batin, ketika tidak dipenuhi. Sementara laki-lakinya hidup enak dengan yang lain. Tapi kalau tidak ada pencatatan nikah, nggak jelas statusnya itu perempuannya. Menuntut nafkah tidak bisa, menuntut waris pun tidak bisa. Bahkan ketika suaminya meninggal dunia, datang ke tempat keluarganya yang perempuan, keluarganya yang laki-laki, istri yang pertama atau keduanya, bisa jadi yang datang ke sana tidak diakui karena tidak ada buktinya tertulis. Maka Muhammadiyah menyatakan bahwa pencatatan nikah itu adalah wajib. Nah ini sebagai warga persyarikatan kita wajib mengikuti keputusan-keputusan ini. Jangan sampai warga Muhammadiyah terus malah melakukan nikah siri. Itu Pak Dayat ya. Maka nek wani-wani yo aja wedi-wedi. Nek wedi aja wani-wani gitu loh. Maksudnya apa Pak? Pengen nikah meneh bedul koyo tapi gak wani. Akhirnya siri. Ya itu madharatnya besar. Itu berarti apa? Wedi tapi wani tapi wedi kan gitu. Tapi nek wedi aja wani-wani. Nah gitu. Maka kalau keluarga Muhammadiyah mau poligami ya harus dicatatkan secara resmi, bojone sing pertama dikasih tahu, dijelaskan gitu ya, sehingga tidak ada konflik di kemudian hari. Nah itulah hadirin rahimakumullah, termasuk bagaimana kita taat kepada persyarikatan kita, pimpinan kita di Muhammadiyah ini, termasuk dalam hal Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini penting supaya marwah organisasi itu tidak rusak ya. Masuk warganya sendiri nggak taat kan begitu. Termasuk bagiannya dengan perceraian harus di muka sidang pengadilan. Otomatis dengan itu perceraian yang dilakukan secara diam-diam di rumah karena jengkel gitu ya, jengkel sama istrinya kemudian dia diceraikan, otomatis tidak diakui di persyarikatan, harus di muka sidang pengadilan. Untuk apa? Untuk menjamin kepastian hukum bagi istri dan anak dan seterusnya. Karena ketika nikah perceraian tidak dilakukan di sidang pengadilan, bisa jadi orang itu sudah talak tiga, sekarang diceraikan, terus rujuk lagi diam-diam, besok ceraikan lagi, bertengkar, gitu Pak ya. Nah, karena jengkel lagi, diceraikan lagi, terus Sabtu Minggu meninggalkan istrinya nggak betah, baru sekarang aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rindu. Oh, gimana itu Pak Dayat? Ya, akhirnya rujuk lagi. Nah, ketika tidak ada saksi dalam perceraian, maka orang bisa jadi seenaknya sendiri di dalam melakukan perceraian bahkan rujuknya. Maka kemudian bisa melanggar ketentuan talak, di mana talak tiga tidak boleh rujuk sebelum perempuan itu nikah dengan laki-laki yang lain. Nah, hadirin rahimakumullah, ini diantara keputusan-keputusan tarjih Muhammadiyah yang sudah diputuskan dan itu sudah ditanfidkan. Ditanfidkan itu sudah ditandatangani oleh PP Muhammadiyah untuk dilaksanakan, gitu ya. Karena juga ada beberapa keputusan tarjih tapi tidak ditanfidkan. Kenapa? Dalam pandangan pimpinan pusat itu tidak menguntungkan untuk dakwah persyarikatan. Nah, maka ini sudah ditanfidkan. Nah, kita harus taat kepada pimpinan persyarikatan dan itu sudah menjadi pemikiran yang dalam. Nah, insya Allah nanti jangan cari bagaimana kalender global. Kalau nanti sudah itu bisa disepakati, sudah pihak-pihak menerima itu, insya Allah satu dunia bisa satu jam, ya, satu hari, satu penanggalan, seperti pada kalender Masehi itu hari Senin ya tanggal 1 semuanya, gitu kan? Nah,
Nah, itu karena apa? Ada kesepakatan. Hadirin rahimakumullah. Ini pengantar saya, kalau ada pertanyaan, monggo. Monggo, ibu-ibu. Cukup jelas ya? Alhamdulillah. Nanti kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan tentang sholat idnya. Nah, sholat id itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, beda dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu dilaksanakan lebih pagi. Ya, kita tidak disunahkan makan nasi dulu. Nah, tapi ya minum boleh kan, untuk menunjukkan sudah tidak puasa. Kalau Idul Fitri kita disunahkan untuk makan dulu, sehingga sholat idnya bisa jadi agak siang sedikit. Tetapi kalau Idul Adha lebih pagi. Karena apa? Setelah id segera nyembelih korbannya. Maka betul itu menyembelihnya hari pertama. Kalau hari kedua sudah nggak menarik, ya Pak ya. Sudah sekedar luarso. Tapi sah ya, tapi sudah nggak nikmat lagi, nggak asik kan gitu. Nah, untungnya sekarang ada cuti bersama hari Selasa kan gitu. Tapi kalau nggak ada cuti bersama kan nggak asik, nyembelih masa sudah masuk kantor. Nah, itu terkait penyembelihan ya. Jadi penyembelihannya tidak boleh dilakukan malam Id. Wah, ini saya dapat pesanan, pokoknya saya ini juragan kambing. Juragan kambing dipenuhi saat netele sisan, dikon making isikan sudah dipenuhi di plastik. Nah, supaya besok dibagikan pagi-pagi, saya sembelih malam hari. Jam 12 malam saya sembelih, 1 jam netele selesai kan. Nah, karena saya dulu pernah pas di tempatnya juragan tetel kambing itu kambing 3 aja semalam cepat selesai. Nah, disembelih jam 12 malam, terus besok baru id, sholat id, terus bagikan langsung pagi-pagi. Sah nggak nih kira-kira korbannya? Korbannya tidak sah, ya harus disembelih setelah sholat id. Terakhirnya adalah sampai habisnya waktu haji tasyrik itu. Kalau sudah lewat tasyrik ya sudah tidak masuk kategori kurban ya. Karena itu takbir terus hati-hati. Kemudian terkait dengan yang biasanya menjadi kontroversi adalah boleh tidak kepalanya dijual, kulitnya dijual oleh panitia, boleh tidak kira-kira ini? Memang tidak boleh kulit itu dijual, ya, termasuk kepala untuk ongkos yang nyembelih itu nggak boleh. Bahasanya ongkos ya boleh. Kalau ongkos ya dikasih operasionalnya. Nah, kulit ini bagaimana kita menyikapi? Karena tidak boleh dijual kulitnya. Maka Bapak sekalian, kulit ini sebaiknya diberikan dulu kepada orang, entah orang atau kepada siapa, diberikan dulu. Ya kan, jatahmu nanti tak kasih kulit. Nah, kemudian supaya memudahkan menjual tak dolke sisan kan gitu. Nanti uangnya kasihkan kepada, tapi sudah menjadi haknya orang itu. Menjadi haknya orang yang mau diberi kulit itu. Bisa jadi untuk satu kulit sapi untuk 1 orang atau untuk 2 orang, kan harganya kan lumayan Pak. Sekarang berapa? 300.000? Nyampe enggak kulit sapi? Lebih Pak ya? 16.000 kali 30 ya enggak sampai 100. Ya pokoknya begitulah caranya kok jenengan piye ngedole. Jadi itu dikasihkan dulu kepada seseorang. Bisa 2 orang kalau memang banyak ya, 1 terlalu berat bisa dikasihkan ke 2 orang, nah nanti dijual. Boleh, karena sudah menjadi haknya dia. Diberikan ke masjid saja gimana? Nah, pesannya begini, masjid ini masuk kategori yang mana nih kira-kira? Oh, kalau itu kan zakat, sapinya itu kan zakat. Yang menerima daging korban itu kan pekorban sendiri, ya kan, kerabat dan fakir miskin itu kan. Nah ini masjid masuk yang mana?
Masuk mana dari kira-kira? Tidak. Hah? Tidak masuk kemana-mana ya, jangan ke masjid. Masjid itu banyak uang yang lain kan gitu ya. Jadi itu kasihkan saja kepada mustahik. Kepada bukan mustahik, jadi ya mestinya fakir miskin, atau kasihkan ya tadi itu yang 3 nih. Yang mana? Yang kurang. Kenapa? Dapat asuhan, jangan panti asuhannya. Panti asuhan itu nggak termasuk. Ya orangnya yang bisa jadi masuk, gitu. Panti asuhannya nggak masuk gitu ya. Kasihkan orang-orang yang di situ. Panti asuhan mustahil zakat enggak? Ya enggak bisa kan. Untuk anak-anak yatimnya kan gitu. Untuk anak yatim yang di situ. Ya. Jadi bisa dikasihkan anak yatim yang di situ. Tuh. Jadi bukan untuk masjidnya gitu kan. Untuk amannya begitu. Daripada nanti tidak dapat. Boleh ya dikasihkan jamaah masjidnya. Nah, itu boleh. Oke, jadi aman karena apa? Memang kulit dari binatang kurban itu tidak boleh dijual, termasuk kepalanya, tidak untuk ongkos nyembelih, tidak. Ya, operasional sekalian, misalnya bayarnya 3 juta, operasionalnya berapa? Kalau bayar 3,5 juta, yang 250 untuk operasional atau 100-nya untuk operasional misalnya. Nah, itu lebih aman ya, daripada nanti kita harus menjual kambing tapi untuk operasional, kulitnya untuk operasional itu malah tidak tepat. Maka yang bertanya? Tidak ada pertanyaan? Saya jamin Pak Jamal. Isya 49 ya, 4 menit lagi. Monggo, ada yang bertanya? Ini sudah masalah hewan kurban, saya kira sudah cukup jelas ya. Cukup jelas, tadi yang tidak boleh dijual adalah kulit dan sebagainya, itu tidak untuk operasional. Jadi operasionalnya dipotongkan dari hewan. Nah untuk makan-makan misalnya kan, nah itu ya ambil saja untuk jatahnya, bukan panitia ya, jatah untuk orang yang mau diberi. Untuk makan bersama kan bukan untuk panitia, justru makannya untuk panitia saja malah tak boleh. Panitia itu nggak ada hak di situ kan, tidak ada jatah untuk panitia, itu nggak ada kan gitu. Jangan salah paham, jadi panitia ya memang siap. Nah, sebagai warga, sebagai itu bisa, tapi sebagai panitia nggak bisa. Itu karena hadisnya memang hadis soalnya Ustaz. Nah kan zaman Nabi nggak ada panitia kurban kan, nggak ada kan Ya, itu. maksudnya pembagiannya itu kan. Iya, ada pembagiannya tiga korban, tetangga atau sanak itu ya, kepada orang yang tidak mampu. Nah itu, nah takmir, panitia takmir. Ya sebagai warga bisa gitu kan, bukan sebagai panitia kurban. Jadi jangan nanti terus, wah ini jatah panitia, panitianya nggak ada jatah kan gitu ya. Beda dengan zakat, kalau zakat ada amil, ya kan? Zakat ada amil, ini kurban tidak ada istilah amil. Cukup ya? Saya kira itu, monggo nanti di kaitannya dengan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah ini diamankan supaya kita taat kepada pimpinan, dan insya Allah itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara syar'i maupun secara ilmiah. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ini mana yang benar adalah sebagai sebuah kebenaran, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjalankannya, dan tunjukkanlah kami ini mana yang batil adalah sebagai sebuah kebatilan, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta